Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yaitu Faikatul Hikmah, Rusni, Andi Raul Sanapati, dan Nur Halisah akan membawakan materi yang berjudul Teori Analisis Secara Kritis. Adapun masalah yang akan dikaji yaitu teori yang mendasari analisis secara kritis, tujuan analisis secara kritis, jenis-jenis analisis secara kritis, perkembangan analisis secara kritis, dan tokoh-tokoh analisis secara kritis. Analisis secara kritis adalah analisis bahasa dalam penggunaannya dengan menggunakan bahasa kritis. Analisis ini dipandang sebagai oposisi terhadap analisis secara deskriptif yang memandang wacana sebagai fenomena teks bahasa semata. Karena analisis jenis ini selain berupaya memperoleh gambaran tentang aspek kebahasaan, juga menghubungkan dengan konteks, baik itu konteks sosial, kultur, ideologi, dan domain-domain kekuasaan yang menggunakan bahasa sebagai alatnya. Analisis secara kritis. Wacana sebagai praktik sosial. Manusia ditempatkan sebagai subjek sosial. Teori ideologi linguistik. Tanda linguistik merupakan domain perjuangan kelas yang juga merupakan perjuangan signifikan tanda. Meneliti interaksi antar bahasa dan struktur sosial untuk menjelaskan tentang cara struktur sosial dibentuk oleh interaksi linguistik kelompok elit, termasuk dalam bahasa di sini adalah penggunaan foto dan gambar. Untuk menghindari deskripsi dan eksplanasi belaka, analisis secara kritis bisa dikaji dengan pendekatan pragmatik, semiotik, dan analisis wacana. Fokus analisis secara kritis pada pola bahasa level makro dan mikro yang menggambarkan kekuasaan dan legitimasi ide. Menurut Van Dijk, analisis secara kritis cenderung menggunakan data teks tulis dan catatan tuturan kelompok elit. Kritis dalam dua hal, yaitu didasarkan pada ide sarjana Frankfurt, yaitu kerangka kerja Habermas. Menurut Habermas, sebuah ilmu sosial harus merefleksikan diri sendiri, yaitu merefleksikan keinginan yang menjadi dasar tindakan dan harus membawa konteks histori interaksi. Yang kedua, didasarkan pada strategi perencanaan teks yang sering disebut dengan linguistik kritis. Dia realisasikan dalam berbagai model kajian. Kesamaan berbagai model analisis secara kritis menjadikan ideologi dan kekuasaan sebagai bagian yang sentral, bahkan bagian terpenting dalam setiap analisis. Wacana dapat dimanipulasi oleh kelompok dominan atau kelompok yang berkuasa dalam masyarakat untuk memperbesar kekuasaannya, menjadikan unit bahasa sebagai alat untuk mendeteksi ideologi dalam teks, mencoba menghubungkan antar teks di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain. Prinsip umum analisis wacana kritis. 1. Menekankan kajian pada masalah sosial. Penekanan penelitian bukan bahasa atau penggunaan bahasa itu sendiri, tetapi pada proses dan struktur linguistik, kultural, dan sosial. 2. Hubungan kekuasaan harus ditunjukkan dengan wacana dan analisis wacana kritis mempelajari kekuasaan di dalam dan di luar wacana. 3. Masyarakat dan budaya dihubungkan secara dialektis dengan wacana. Masyarakat dan budaya dibentuk oleh wacana dan pada saat yang sama mengorganisasikan wacana. Setiap contoh penggunaan bahasa membentuk dan merubah bentuk masyarakat dan budaya, termasuk relasi kekuasaan. 4. Penggunaan bahasa mungkin bersifat ideologis. Untuk menentukan bahasa yang bersifat ideologis tersebut, diperlukan analisis teks untuk meneliti interpretasi, resepsi, dan efek sosialnya. 5. Wacana bersifat historis dan hanya dapat dipahami dalam hubungannya dengan konteksnya, atau pemaknaan ujaran terletak pada penggunaannya dalam sebuah situasi khusus. Wacana tidak hanya dilekatkan pada sebuah budaya, ideologi, dan sejarah khusus, tetapi juga dihubungkan secara intertekstual dengan wacana lain. 6. Hubungan antara teks dan masyarakat bersifat tidak langsung, tetapi dimanifestasikan melalui beberapa perantara seperti sosiokognitif dan dilanjutkan dalam model pemahaman teks secara sosiopsikologis. 7. Analisis wacana bersifat interpretatif dan eksplanatori. Interpretasi bersifat dinamis dan terbuka untuk konteks baru dan informasi baru. Explanatory mengimplikasikan sebuah metodologi yang sistematis dan hubungan antara teks dan kondisi sosialnya, ideologi, dan hubungan kekuasaan.
8. Wacana adalah suatu bentuk perilaku sosial. Tujuan analisis wacana kritis berusaha untuk membuat manusia sadar akan pengaruh timbal balik antara bahasa dan struktur sosial yang dalam kehidupan nyata sering tidak disadari. Untuk memberi penilaian terhadap produksi, struktur internal, dan keseluruhan organisasi teks. Untuk memberikan suatu dimensi kritis terhadap teori dan penilaian deskriptif terhadap teks, yang lebih mengutamakan pembahasan pada tujuan politis dalam bentuk teks, proses memproduksi teks, dan proses memahami struktur kekuasaan yang muncul dari teks tersebut. Analisis wacana kritis berusaha melakukan kajian terhadap politik dengan syarat emansipatoris atau efek praktik sosial dan hubungan sosial. Model perubahan sosial didasarkan pada linguistik dan pemikiran sosial politik. Wacana yaitu pemakaian bahasa sebagai praktik sosial. Implikasi terbagi dalam dua, yaitu pertama, wacana adalah bentuk tindakan. Kedua, adanya hubungan timbal balik antara wacana dan struktur sosial. Konsep yang mendasari, yaitu peristiwa wacana dianalisis dari aspek teks, praktik kewacanaan, praktik sosiokultural. Teks adalah bahasa tulis dan lisan ditambah suara dan gambar. Keantarwacanaan atau interdiskursivity adalah penyusunan teks dari bermacam-macam wacana dan genre. Wacana adalah cara penandaan pengalaman dari perspektif khusus. Genre adalah penggunaan bahasa dihubungkan dengan aktivitas sosial khusus. Tatanan wacana adalah keseluruhan praktik wacana dalam sebuah institusi dan hubungan di antaranya. Adapun asumsi dasar analisis wacana kritis yaitu bahasa membentuk sosial atau masyarakat dan bahasa ditetapkan secara sosial. Ide yang mendasari analisis wacana kritis yaitu linguistik fungsional sistematik Halliday. Fungsi ideasional melalui representasi pengalaman dan representasi dunianya. Fungsi interpersonal yaitu memproduksi interaksi sosial antar partisipan dalam wacana. Fungsi tekstual yaitu sebagai bagian unit komponen dalam keseluruhan dan mengombinasikannya dengan konteks situasional. Kemudian, teori tatanan sosial Foucault, yaitu semua domain sosial yang terdapat susunan aturan-aturan sistem regulasi, terdapat hubungan antar manusia dengan dunianya. Disitulah kuasa bekerja. Kemudian tatanan wacana, yaitu domain sekolah akan memasukkan wacana tipe ruang kelas, tempat bermain, dan ruang staf. Berikut kerangka kerja analisis, yaitu interdiskursivitas, yaitu kombinasi genre dan wacana dalam sebuah teks, dan menghubungkan konsep hegemoni, yaitu keunggulan dan dominasi politik, ideologi, dan domain ideologis dan kultural sebuah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rolsanapati. Di sini saya akan membacakan tentang prinsip model wacana historis. Prinsip model wacana historis, setting dan konteks harus dicatat seakurat-akuratnya. Isi ujaran harus dibandingkan dengan peristiwa dan fakta historis, melatar belakangi penroduksian tuturan intertekstualitas. Teks harus diinterpretasikan berdasarkan bidang keahlian lain, misalnya sosiologi, sejarah, psikologi. Semua tahapan harus menggunakan pendekatan interdisipliner sebagai karakteristik penting dalam metode wacana historis. Teks harus dideskripsikan setepat-tepatnya pada semua level linguistik. Nah, di sini saya akan melanjutkan bacaan saya tentang kritik Bourdieu. Saya akan membacakan dari Ferdinand de Saussure, pemisah laut dan parol terdiri dari 5 cabang.
Yang pertama pemisah individu dan masyarakat, yang kedua pemisah yang konkret dan yang abstrak, yang ketiga pemisah yang mungkin dan yang pasti, yang keempat long sistem tanda menjadi objek otonom, yang kelima atau yang terakhir eliminasi subjek yang berbicara. Ada pula Noam Chomsky, kompetensi dan performansi, pemikiran mereka yang meletakkan dasar pemikiran pada pemisahan fundamental. Terdapat bahasa memungkinkan bahasa dibentuk menjadi sebuah objek otonom. Bordi dinamika dialektis antara internalisasi eksterior dengan eksternalisasi interior. Nah, dan mungkin sekaligus saya sebagai baca yang menutup kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.